Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita bicarakan, kita bahas di tempat yang mulia ini akan menjadi keberkahan bagi diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bab ta'zimi hurumatil muslimin, bab tentang menjaga kehormatan atau mengagungkan kehormatan kaum mukminin, orang-orang beriman, kaum muslimin. Kita telah masuk kepada hadis yang nomor 7 di mana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa wa fi riwayah wa dzal hajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian ini salat untuk manusia, maksudnya kalau kalian ini salat mengimami manusia, mengimami orang lain, falyukhaffif, maka hendaknya diringkas atau diringankan, kata Nabi. Fa inna fihimud dha'ifa was-saqima wal kabira, karena sesungguhnya di belakang kalian itu bisa jadi ada anak-anak kecil, ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang sakit, dan juga ada orang-orang yang sudah tua. Dalam riwayat lain wadal hajah, atau orang-orang yang mempunyai keperluan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau kalian itu salat untuk diri kalian sendiri, maksudnya salat sendirian, maka falyutawwil ma syaa, maka silahkan kalian mau panjangkan kayak apapun, tidak ada masalah. Hadis ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan ke dalam bab menjaga kehormatan kaum muslimin. Kenapa dikatakan urusan sholat panjang pendeknya dikatakan berkaitan dengan hurumah, dengan kehormatan kaum muslimin? Karena ketika seseorang imam yang menjadi imam tidak memperhatikan masalah ini, maka bisa jadi dia membuat susah orang yang di belakangnya. Sebagai contoh, pernah kejadian di zaman Rasul SAW ketika Mu'adz ibnu Jabal ini mengimami orang-orang yang ada di belakangnya. Dan waktu itu sholatnya sholat isya kalau tidak salah, sholat isya, dan beliau ini memanjangkan bacaan. Dikatakan yang dibaca waktu itu surat Al-Baqarah. Lalu di belakang beliau ini ada orang yang dzul hajah, orang yang punya keperluan. Para ulama mengatakan orang itu punya keperluan hari wayah yang inya sembahyang tadi, itu wayahnya dia mengairi kebunnya. Karena air kebun di sana kan mungkin gantian, itu jamnya inya mengairi kebun. Sekalinya Mu'adz bin Jabal sholatnya sing panjangan, akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar dari jamaah dan dia menyelesaikan sholatnya sendiri. Mu'adz bin Jabal menyangka bahwasanya orang ini lebih mementingkan dunia daripada sholat. Dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ini orang munafik. Tapi kemudian perkara ini dibawa kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi membenarkan orang ini. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau mau bikin masalah wahai Mu'adz, bikin fitnah, bikin kekacauan engkau wahai Mu'adz? Dengan sebab apa? Dengan sebab dia memanjangkan sholatnya tanpa melihat orang-orang yang ada di belakangnya. Nah ini kenapa ini dimasukkan ke dalam
bab ini oleh Imam An-Nawawi. Artinya ketika orang itu melakukan yang seperti ini, panjang sholatnya, lalu orang di belakang ini ada yang tua, yang susah, yang sakit, atau orang yang punya keperluan, akhirnya kita seolah-olah seperti menzalimi orang ini tadi, seperti melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan pada orang ini, dan ini dilarang. Makanya Imam An-Nawawi memasukkan bab masalah meringankan sholat ini di dalam bab urusan menjaga kehormatan kaum muslimin. Dan makna memendekkan sholat itu masing-masing orang beda-beda, Pak. Kalau antum misalnya hafal Al-Quran, ya kan, hafal Quran 30 juz. Kalau misalnya surat surat Ar-Ra'd itu mungkin kira-kira kan handap aja, karena bandingan kita apa, Pak? Bandingan kita Al-Baqarah, ya kan, Sab'ut Tiwal, yang 7 surat yang panjang-panjang itu, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa. Bandingan kita itu sudah suratnya, ayatnya banyak, ya kan, ayatnya panjang-panjang lagi, ya kan. Kalau kita itu kan baca kadang-kadang di surat-surat 7 surat yang pertama ini kan ada yang seayat setengah halaman, ada ya kalau Pak. Nah ini kan karena panjangnya. Terus orang kayak ini disuruh baca misalnya surat Al-Anfal misalnya, ya enteng. Anfal kayak apa? Ya, biasa Anfal itu handap. Ini orang beda-beda tiap orang. Terus kalau orang kira-kira hafalnya wadduha ke bawah misalnya, yang handap apa, Pak? Ya Inna atau Ina paling handap, ya kalau handap. Nah ini maka tidak bisa jadi ukuran. Kalau kita ini tidak bisa jadi ukuran. Yang hafal Quran maka yang ayat yang cuma 80 ayat, Yasin itu handap, surat Ad-Dukhan itu handap, Al-Anfal itu pendek. Tapi bagi orang yang amma yatasaalun ke bawah, yang pendek itu ya wadduha, alam nasra itu pendek. Maka siapa yang kita jadikan ukuran untuk menentukan bahwasanya sholatnya orang ini panjang, sholatnya orang ini pendek, seperti apa maksudnya? Maka yang jadi ukuran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang memerintahkan kepada kita, kalau kamu sholat bersama orang-orang menjadi imam manusia, falyukhaffif, maka ringankan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memberikan contoh. Seperti apa sih contohnya Nabi kalau meringankan sholat? Maka disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ma shallaitu wara'a imam qad akhaffu salat wala atamma salat minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhaffu salat wala atamma salati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dhalika fa kana yaqra'u fi fajrin al-jumu'ah. Fi fajril jum'ah alif lam mim tanzil syaddah. Saya sholat di belakang orang dan saya tidak pernah, kata Anas bin Malik, sholat di belakang seseorang yang sholatnya paling ringan dan paling sempurna. Ringan tapi sempurna, Pak. Karena ada sholat itu ringan tapi acak-acakan sholatnya. Karena kalau bulan puasa biasanya muncul, ya Pak, sholat rekor tercepat sedunia tadi 21 rakaat, asalnya 7 menit, ya kalau pecah rekornya jadi 5 menit, ini 4 menit ya nak. Karena mudahan tahun muka ini ada yang 3 menit, 21 rakaat 3 menit. Kada tahu sholatnya kayak apa, begulung ya sholatnya, kada tahu. Pokoknya, nah ini sholatnya ringkas tapi sesuai hawa nafsu, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ringkasnya Nabi itu seperti apa? Dikatakan oleh Anas, kalau fi fajril jum'ah, beliau membaca alif lam mim tanzil sajdah. Dia membaca surat sajdah kalau hari Jumat pagi subuh. Kamilah fir raka'atil ula. Dia membaca secara sempurna, artinya surat ayat pertama sampai 30 itu di rakaat pertama. Wa hal ata 'alal insan kamilatan fir raka'atil thaniyah, dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Lalu dikatakan juga wa kana yaqra'u bi suratid Dukhan fil maghrib. Rasulullah juga membaca surat Ad-Dukhan pada waktu sholat maghrib. Wa yaqra'u fiha al-mursalat. Nabi juga membaca al-mursalat di dalam sholat maghrib beliau. Di riwayat lain beliau membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib beliau. Dan wa rubbama qara'a fiha bil a'raf. Kadang-kadang juga Nabi SAW membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf termasuk surat yang panjang, Pak. Dibaca oleh Nabi SAW. Wa ma hadza fahiya khafifah. Dan bersamaan dengan itu pula ini dikatakan oleh Nabi sebagai sholat yang ringan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas pun juga mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imami qad akhaffa salati
wala atamma salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah salat yang ringan dan salat yang paling ringkas, yang paling sempurna dan yang paling ringkas. Nah, ini ukuran pendek itu adalah ukuran yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kayak apa Ustadz? Apakah kita nanti di sholat maghrib akan membaca surat Al-A'raf, atau kita akan membaca surat Al-Mursalat, atau membaca surat-surat yang tadi? Nah, ini disebutkan oleh para ulama, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sebagai sunnah di dalam sholat. Seseorang yang melampaui ini, ya kan, atau mengurangi daripada ini, tidaklah terus menjadikan sholatnya tidak sah. Misalnya saya sholat maghrib lalu baca qul ya ayyuhal kafirun lawan qul huwallahu ahad misalnya, apakah sah sholatnya? Sah. Tapi apa? Tapi tidak menepati apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya tengalih juga Pak, ya kan? Ada pengajian, karena saya ini pernah Pak ngalami Pak. Jadi imam itu sebetulnya harus cerdas. Dilihat di belakangnya itu ada siapa? Oh, di belakangnya ada orang tua. Oh, terus ini ada acara apa? Saya ini pernah pengajian di satu tempat. Imamnya rupanya sekadar tahu, buta tuli imamnya ini ya, kalau baca surat sing panjangan, baca surat Ibrahim dibacanya, ya kan? Pengajian maghrib ini, akhirnya apa? Berbagi dua waktunya, waktu pengajian lawan inya berbagi dua. Inya sembahyangnya setengah waktu, ulun setengah waktu, hanyar bepandir setumat sudah habis waktunya. Nah, yang seperti ini dituntut kecerdasan seorang imam. Oh, ini ada pengajian, berarti pengajian ini apa? Perlunya, perlu waktu, maka sholatnya diringkaskan. Nanti setelah sholat isya dipanjangkan, misalnya ingin memanjangkan juga. Jadi tahu keadaan, tahu kondisi, tahu situasi. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik tentang panjangnya sholat atau ukuran daripada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama kemudian membagi tentang apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang datang. Surat itu dikategorikan menjadi 3 surat, menjadi 3 kelompok. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah Tiwadul Mufassal. Surat mufassal itu surat mulai Qaf sampai An-Nas itu namanya mufassal. Ya kan? Suratnya pendek-pendek. Tiwadul Mufassal. Surat mufassal yang panjang. Surat yang mufassal yang panjang itu adalah mulai Qaf sampai An-Naba. Kapan itu biasanya dibaca Nabi? Biasanya dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib. Ketika salat subuh dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Qaf sampai An-Naba itu biasa dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Qisarul Mufassal. Qisarul ini yang pendek, surat Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu adalah mulai Ad-Duha sampai An-Nas. Kapan ini dibaca? Biasanya dibaca di sholat maghrib. Nah, makanya kan kita kalau lihat sholat maghrib kita kan pendek-pendek biasanya Pak. Buat duha ke bawah. Bukan berarti tidak boleh baca yang lain, boleh, silahkan. Yang ketiga, Awasitul Mufassal, pertengahan. Surat Mufassal yang pertengahan. Ini biasanya dibaca oleh Nabi SAW di sholat-sholat selain daripada maghrib dan subuh. Itu antara surat An-Naba sampai dengan surat Ad-Duha. Ini ijtihadnya ulama untuk ngatur sholat ini tadi, bacaan-bacaan di dalam sholat. Tapi apakah itu terus terikat harus seperti itu? Tidak juga. Boleh seseorang misalnya membaca potongan daripada surat Al-Baqarah, atau dia membaca potongan daripada surat-surat yang lain, dari surat-surat yang panjang dibaca 5 ayat atau 3 ayat. Silahkan, tidak ada masalah. Yang dimaksud oleh para ulama di sini adalah menjelaskan tentang sholatnya Nabi SAW. Ini untuk menunjukkan seperti ini loh sunnah. Dan yang berikutnya adalah supaya manusia itu berhati-hati ketika dia menjadi imam. Harus dia lihat siapa orang yang ada di belakangnya. Jangan sampai dia membaca surat seenaknya tapi susah, tidak melihat orang yang di belakangnya, ada orang yang repot. Karena pernah juga Pak, saya ini Pak, sholat imamnya bacaannya Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tapi mulai rokaat pertama itu ada bayi anak kecil yang teriak-teriak di belakang. Si imam ini kada tanggap, terus saja inya membaca, ya kan? Terus dia baca surat ini, ayat ini panjang sekali dia baca ayat itu. Terus si bayi ini, anak kecil ini terus menangis. Kalau bayi bukan, itu anak kecil. Terus dia menangis sampai Assalamualaikum masih menangis.
Setelah assalamualaikum yang salam kedua, saya langsung ngomong ke sebelah saya, sebentar lagi bayinya diam, saya bilang. Kira-kira 10 detik kemudian bayinya diam. Kok tahu pian Ustaz? Oh, kiranya sakti kan ulun. Kada ya, soalnya mamanya sudah tuntung sembahyang, jadi kahwa mengikuti kakanakan ini tadi. Nah, ini imam tidak paham tentang situasi yang ada di belakangnya. Jadi kalau ada bayi menangis, ya bukan berarti setiap ada bayi menangis langsung dicepatkan, tidak. Kan ketahuan kalau Pak. Setelah bayi menangis ini ditunggui, dibaca seayat, dibaca 2 ayat, kok masih tetap aja teriak-teriak anak kecil ini. Oh berarti ibunya perlu ditolong tentang untuk cepat menggaduhi anaknya ini tadi. Nah ini seperti itu. Nah Nabi SAW memerintahkan untuk meringankan sholat. Salah satu tujuannya adalah untuk menyamankan orang yang ada di belakang, karena takut ada orang-orang yang mempunyai beberapa keperluan atau orang-orang yang dalam keadaan susah di belakangnya Nabi SAW. Tapi hari ini prakteknya malah bukan seperti itu. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sholat sendirian, falyutawwil masya'. Kalau kamu sholat sendiri, panjangkan sekehendakmu, ujar Nabi SAW. Tapi hari ini kan beda Pak. Kalau sholat bersama imam, makmum, sholatnya panjang. Kalau sholat sendirian, inna a'toina dan wal asri. Ya kalau selesai sudah. Loh, Nabi itu menyuruh bukan itu. Yang disuruh Nabi, kalau kamu mufti Saudi Arabia, Al-Sheikh yang ada sekarang ini. Ini kalau sholat bersama, dia punya supir karena beliau tidak bisa melihat, jadi kemana-mana diantar supir. Waktu mengimami sholat jamaah maghrib waktu itu, satu umat sholat sidin ini, ujar supirnya, ujar asistennya, ancap benar sidin itu sembahyangnya, sebentar dia sholat. Tapi begitu setelah sholat, beliau sholat sunnah ba'diyah maghrib, ujar supirnya, sholat ba'diyah maghribnya hampir 20 menit. Sing lawasan menghadangi si supir ini menghadangi sholat qobli ba'diyah maghribnya. Nah itu yang benar. Dia sholat bersama orang, dia ringankan. Tetapi dia ketika sholat sendiri dia panjangkan. Nah kita terbalik. Kalau sudah sholat bersama orang, dipanjangkan. Sambil kadang-kadang lagunya kayaknya meliuk-liuk. Ya kalau macam-macam lagunya sudah. Ya kan, arah sana, arah sini lagunya. Melakukan kebiasaan seperti itu. Tapi ketika sholat sendiri, nah ini kan kita takut. Bukan kita menuduh orang yang seperti itu betampai riak, tidak Pak, kita tidak menuduh. Cuma kita takut. Kita takut jangan sampai ketika kita melakukan yang seperti itu, tujuan kita ini berbeda. Tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar peringatan bahwasanya ini adalah sesuatu yang kurang baik. Dan membaguskan bacaan ketika seorang imam itu tadi menjadi imam memang sebuah sunnah. Karena Abu Musa al-Ash'ari itu kalau jadi imam, beliau selalu mengatakan baguskan bacaan. Karena Abu Musa al-Ash'ari salah satu sahabat yang paham tentang Al-Quran. Itu beliau selalu membaguskan bacaan. Untuk apa Pak? Bacaan orang kalau imam itu bacaannya bagus, imamnya, makmumnya itu kerasan Pak. Bujur kalau bacaannya nyaman misalnya, sampai dibacanya 30 ayat jadi kita mancapnya. Kenapa? Karena enak. Kalau bacaannya sudah kada nyaman atau terlalu dinyaman-nyamanakan sampai kada nyaman, ya kalau kebanyakan vaksin akhirnya kada nyaman. Gatal awak kebanyakan makan vaksin. Akhirnya apa? Di belakang ini jadi gelisah. Dan orang ini kadang-kadang kada merasa bacaannya nyaman terus, ya kalau jadi kuping itu kan kupingnya orang lain. Nah, ini yang seperti ini perlu diperhatikan karena Nabi SAW memerintahkan kita ini untuk membaca Al-Qur'an itu dengan lagu yang baik, Pak. Al-Quran itu disuruh baca dengan lagu yang baik, terutama bagi seorang imam. Al-Quran itu baca dengan lagu yang paling enak, yang paling bagus lagunya, yang bikin orang senang mendengarnya. Bukan untuk riak, tidak. Karena untuk menjadikan orang itu bisa menikmati Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan kami, kata Nabi SAW, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tidak iramanya, dengan tidak pakai irama-iramaan. Tidak, bukan golongan kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya ada irama di dalam membaca Al-Quran itu, terutama orang yang menjadi imam, supaya yang ada di belakangnya itu menjadi kerasan di dalam membacanya. Nah ini masalah takhfif, masalah memendekkan bacaan Al-Quran. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan yang disebut dengan takhfif itu ada 2 macam. Memendekkan sholat, meringkas sholat itu ada 2 macam atau 2 keadaan.
Yang pertama adalah keadaan secara umum. Keadaan secara umum seperti apa? Ya seperti yang dipakai oleh Nabi SAW. Seperti apa beliau memendekkan sholatnya? Sholatnya beliau itu seperti apa? Maghrib baca at-tur, maghrib baca al-mursalat. Ya kan, itu pendeknya Nabi SAW. Anggap kalau kita tidak mampu seperti itu, karena banyak orang di belakang kita yang kada kuat. Ya kalau orang sudah tua, orang kada kuat. Banyak orang yang asam urat hari ini kan, penyakit-penyakit macam-macam banyak. Lagi anum sudah asam urat berataan. Nah, karena seperti itu dientengkan lagi, tidak ada masalah. Ini daimnya seperti itu, yang kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau ingin yang bagus, ingin yang istimewa, ya ikuti Nabi. Seperti apa sih Nabi kalau baca sholat maghrib? Itu orang mengikuti sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, meringkas itu dalam keadaan darurat. Dan ini juga sebuah sunnah. Seperti apa keadaan darurat? Ya seperti kalau ada orang ada keperluan. Seperti orang misalnya di belakang ada seorang bayi yang menangis. Seperti misalnya kita ini sholat di musafir itu kan biasanya sholat ada satu tempat misalnya kalau Pak. Ya kan? Satu tempat itu orang mampir untuk sholat misalnya. Nah, sudah tahu ini sholat masjidnya berada di daerah musafir misalnya. Daerah orang-orang yang singgah-singgah aja sembahyang di situ, lalu dipanjangkannya sing panjang-panjangnya. Nah, maka ini pun tidak tepat. Kenapa? Karena yang sholat di sana kebanyakan adalah orang-orang musafir, sehingga kita harus ngerti, oh orang-orang ini punya hajat, mereka mampir saja untuk mengerjakan sholat, maka harus diringankan sholat-sholatnya tersebut. Nah ini yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai takhfifun tari, artinya meringankan sholat, meringkas sholat dalam keadaan darurat. Intinya seorang imam itu harus paham tentang urusan sholat minimal. Urusan sholat dia harus mengerti. Seperti apa sholat itu, seperti apa meringankan, seperti apa kalau kita dalam keadaan makmumnya seperti ini dan itu. Segala macam tentang yang berkaitan dengan sholat, seorang imam itu harus paham. Bukan cuma bacaannya saja bagus, bukan cuma hafalannya saja banyak, tapi dia tidak mengerti tentang sholat, maka bukan seperti itu. Karena asalnya yang namanya sholat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca daripada Al-Qur'an itu yang paling mudah bagi kalian. Yang enteng bagi kita itu seperti apa? Ya sudah baca seperti itu. Bahkan di kalangan madhab, kalau tidak salah madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Syafi'i itu mereka lebih suka ketika membaca surat dalam sholat berjamaah ini surat yang sempurna. Mereka lebih suka surat Inna A'toina Al-Kautsar yang cuma 3 ayat tapi sempurna daripada membaca 10 ayat daripada surat Al-Baqarah tapi tidak sempurna. Kan kalau 10 ayat kan tidak sempurna. Ayatnya berapa ratus itu? 10 tok tidak sempurna. Mereka lebih suka yang seperti ini. Nah ini salah satu kebiasaan ulama. Dan yang jadi masalah juga tadi yang perlu ditekankan, harus tahu tentang keadaan di belakang orangnya itu seperti apa. Maka itu yang perlu diperhatikan. Kalau sholat sendiri terserah Pak. Utsman bin Affan itu 1 rakaat 1 Al-Quran dia baca. Satu rakaat Allahu Akbar, ya kan, baca Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas dia baca di 1 rakaat. Kapan dia sholat? Waktu dia sholat sendiri. Kalau sholat dengan orang lain, Utsman bin Affan meringankan sholatnya. Nah ini yang jadi contoh dari Rasulullah dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan tentang meringankan sholat. Jadi patokan meringankan sholat itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa sholat yang ringan? Orang yang berbeda, lebih ringan lagi dari apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Nabi, ya tetap sholatnya sah. Dan meringankan sholat ada 2 kelompok. Ringan dalam artian mengikuti Nabi SAW, menepati sunnah, dan ringan dalam keadaan darurat. Ini kira-kira yang bisa kita fahami dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan dari Nabi, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang beliau meninggalkan amal. Amal itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Padahal Nabi suka dengan amal tersebut. Khasyatan an ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim. Apa yang menjadi sebab Nabi meninggalkan satu amal, meskipun Nabi suka dengan amal tersebut?
beliau takut kalau amal itu sampai dijadikan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu Al-Quran masih turun, Pak. Al-Quran masih turun ketika sahabat itu melakukan yang seperti itu. Nabi ini takut kalau ini sampai dijadikan wajib. Kenapa? Karena seperti contohnya sholat. Nabi itu sholat taraweh berapa hari saja, cuma 3 hari. Karena sahabat banyak yang ikut, akhirnya Nabi hari keempat Nabi kadang muncul lagi. Kenapa? Karena beliau takut. Beliau takut apa? Takut kalau ini sampai diwajibkan. Sholat itu asalnya berapa waktu diwajibkannya, Pak? Asalnya 50 waktu sholat itu diwajibkan. Iya kan? Lalu cuma dipangkas jadi 5 waktu. Terus sahabat-sahabat ini misalnya waktu taraweh ini tadi rajin semunyaan, senang semunyaan menjadi taraweh. Al-Quran pada saat itu masih turun. Nabi takut apa? Takut kalau sampai Allah kemudian menurunkan wahyu, wajib bagi kalian untuk taraweh. Nah, kayak apa kita? Repot kan, Pak? Karena dalam Al-Quran pun juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Kamu itu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kamu itu memohon atau meminta atau melakukan sesuatu yang kalau itu dijadikan wajib kamu malah repot, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu, akhirnya melakukan sholat tarawih ini semunyaan sahabat. Akhirnya kemudian diwajibkan oleh Allah. Intu bedalakum tasukum. Kalau diwajibkan bagi kalian, maka kalian sendiri yang repot nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menghindari yang seperti ini. Akhirnya beberapa amalan sunnah yang beliau suka terkadang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tinggalkan. Bukan untuk ditinggalkan karena beliau malas, tidak, tapi karena sayangnya beliau kepada umat. Jangan sampai ini nanti diwajibkan dan akan memberatkan umatnya. Seperti contohnya tadi sholat tarawih. Contoh yang lain adalah hina ta'khir salatil isya, hina ta'khir salatil isya hatta dhahaba amatul lail. Nabi itu mengakhirkan sholat isya sampai malam, lebih malam. Fa huwa alaihi salatu wasalam kana yada'al amal wa yada'al amra bil amal. Salat Isya itu kalau dipanjangkan di waktunya, diakhirkan, itu kan lebih bagus. Nabi suka mengakhirkan salat Isya. Artinya kadang di waktu awalnya, tapi di ujung agak lambat sedikit daripada salat yang waktunya tadi. Nah, Nabi suka melambatkan seperti itu, bukan mengolor-olor waktu, tidak, tapi waktu malamnya lebih bagus. Oleh Nabi dijadikan lebih malam waktu salat Isyanya. Tapi Nabi takut kalau ini sampai dilakukan terus oleh Nabi, akhirnya kita kayaknya adzan Isyanya jam 9. Nah, karena beliau takut ini jadi wajib, maka beliau melakukannya ketika pertama kali masuknya waktu tersebut. Padahal beliau suka ketika sholat itu dilakukan di akhir-akhir waktunya daripada sholat Isya. Dan macam-macam lagi, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka puasa wisal, nyambung puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa wisal, sahabat pun kepingin puasa wisal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu jangan umpatan kayak aku, ujar Nabi, karena saya ini adalah orang yang diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tidak kuat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah puasa wisal. Tapi karena beliau takut umat ini akan melakukan puasa wisal. Puasa wisal maksudnya puasa yang habis sahur ada buka-bukaan terus, ya kan, gaspol sampai isuknya, sampai 2 hari sampai 3 hari kada buka-buka, puasa wisal. Maksudnya seperti itu. Nabi biasa seperti itu. Tapi berhubung Nabi takut kalau umatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, akhirnya Rasul SAW pun melarang mereka. Dan terkadang Nabi juga melakukan sebagaimana para sahabat Rasul SAW puasa. Buka puasa, sidin juga buka. Ya kan, padahal beliau itu sering melakukan puasa yang seperti itu, puasa wisal. Nah, ini beberapa perkara-perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ditinggalkan oleh beliau karena dengan sebab beliau takut perkara ini akan diwajibkan. Karena dalam satu riwayat berkaitan dengan puasa wisal,
Nabi melarang orang-orang itu anil wisali rahmatan lahum. Nabi melarang orang-orang untuk puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang. Faqalu innaka tuwasil. Sesungguhnya Anda ini melakukan puasa tuwasil, menyambung puasa Anda. Wahai Rasul, Anda puasa wisal. Qala inni lastu ka hayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Saya ini bukan seperti kalian, kata Nabi, karena saya ini diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah puasa wisal itu para ulama memberikan beberapa perincian. Artinya puasa wisal ini ada keterangannya yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya puasa wisal itu haram secara mutlak. Tidak boleh orang puasa wisal. Karena Nabi sudah melarang dengan hadis yang tegas. Ini pendapat daripada jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya puasa wisal itu boleh asal orangnya kuat. Ini satu pendapat yang pendapat juga dianggap sebagai pendapat yang lemah. Di antara yang berpendapat ini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, cucunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ini kuat orangnya. Kadang-kadang beliau itu dikatakan 15 hari kuat puasa wisal. Jadi 15 hari Pak kada bermakanan, kada berminuman, buka puasanya setengah bulan sekali. Sidin ini kuat. Ya. Tapi beliau mengatakan bagi yang kuat. Pendapat yang lain, yang ketiga, ini pendapat yang juga berdasarkan hadis, dia dirinci. Puasa wisal itu boleh, tapi ada batasnya. Kalau pian misalnya hari ini sahur, ya kan? Batas puasa wisal kita kapan? Buka puasa kita kada makan, ya kan? Sampai sholat tarawih misalnya, atau sampai sholat isya kita tidak makan. Batasnya kapan? Batasnya kata para ulama itu adalah sahur yang akan datang. Jadi sahur ketemu sahur. Itu batasnya. Kalau sampai melewati sahur tadi tidak makan, maka makruh kata Imam Ahmad. Makruh kata ulama-ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah. Mengatakan tidak boleh yang seperti ini. Artinya harus dia berbuka. Batasnya cuma sahur ketemu sahur. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi. Bahwasanya kalau kalian ingin memang puasa wisal, maka sahur itu batasnya untuk makan. Nah ini berkaitan dengan puasa wisal. Artinya Rasul SAW itu sering melarang atau meninggalkan satu amal, bahkan beliau tidak mengerjakannya meskipun beliau suka dengan amal tersebut, takut perkara itu dijadikan sebagai sebuah perkara yang wajib. Ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. Kurban itu kan hukumnya sunnah, tapi sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ini selalu kurban. Tapi pernah pada suatu hari Abu Bakar dan Umar ini, beliau punya uang, beliau punya harta, tapi beliau tidak kurban. Lalu ditanya oleh orang-orang, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa anda tidak kurban? Saya lihat tetangga-tetangga saya ini ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau saya kurban terus, ujar Umar bin Khattab, ujar Abu Bakar, niscaya nanti mereka anggap kurban ini wajib. Saya tinggalkan kurban bukan untuk saya tidak mampu, tidak. Tapi supaya orang nanti akan mengatakan, oh Abu Bakar saja tidak kurban, berarti hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Intinya beberapa perkara, demikian pula bagi kita Pak, kadang-kadang ada perkara-perkara yang harus ditinggalkan, bukan berarti karena kita tidak suka, tidak. Karena ada satu keperluan, ada hajat, ada perkara-perkara yang mengharuskan seseorang itu untuk meninggalkan. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dulu kira-kira yang bisa disampaikan, dua hadis dari Riyadhus Shalihin berkaitan dengan takhfifus shalah dan juga dengan perkara-perkara yang ditinggalkan dengan sebab takut orang akan menganggapnya sebagai perkara yang wajib. Karena banyak Pak, kalau pian melihat nanti muncul, oh bacaan ini, wiritan ini, kalau kepingin kayak ini, bacanya ini dan segala macam. Itu asalnya kadang-kadang Pak lah, asalnya dari bacaan seseorang. Jadi seorang alim ini dia baca Quran, baca apa. Nah itu ada orang bertakun, Ustadz, Syekh, Tuan Guru, ulun ini berisi hutang banyak kayak apalah. Oh kalau berisi hutang banyak,
Gurunya ini semalam berisi hutang banyak, terus ini baca surat Al-Baqarah 1 hari 17 kali misalnya. Ya kalau ujar gurunya itu apa ada? Kalau aku membaca Al-Baqarah 17 kali sehari, ya kan? Aku baca terus, alhamdulillah hutangku lunas. Akhirnya ini dijadikan amalan, Pak. Mau utangnya lunas? Baca Al-Baqarah 17 kali sehari. Nah, seperti itu kadang-kadang. Seharusnya ini tidak boleh dikatakan seperti itu. Bahkan kalau menuruti Nabi, sesuatu yang dia suka terkadang disembunyikan, tidak dilakukan oleh Nabi. Takut itu dijadikan syariat oleh orang. Takut itu dijadikan sebagai sesuatu yang wajib. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi orang sekarang malah beda, malah ketujuhnya mengulah-ulah yang aneh-aneh seperti itu malah ketujuh. Ada yang ditanyakan Pak? Mungkin sampai di sini dulu. Jelas. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita faham jadi masalah wisal dan juga masalah takhfif dalam salat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.